Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali rasanya di siang hari ini kita berjumpa kembali dalam pengarus utamaan gender edisi hari ini Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Dan untuk edisi hari ini kita membahas topik kota layak anak. Dan sudah hadir bersama kami seperti yang Anda bisa saksikan saat ini melalui live streaming kami di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Di studio sudah hadir bersama kita Kepala UPTD PPA Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, Bapak Muslimin Hasbullah. Dan segera kita menyapa Pak Muslimin Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslimin sudah hadir kembali di studio Pro 1 RRI Makassar di sela-sela kesibukan tak siang hari ini. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak Muslimin, bahasan kita mengenai kota layak anak dan seperti pendengar juga tentu ketahui bahwa baru-baru ini Makassar raih di salah satu judul berita, Makassar raih penghargaan kota layak anak kategori Nindya. Nah, seperti apa mungkin sebelum disampaikan apa itu kota layak anak, kemudian bagaimana indikatornya, mungkin boleh cerita dulu di awal mengenai penghargaan yang diraih oleh Kota Makassar ini, Pak Muslimin. Ya, penghargaan yang kita raih baru-baru ini, alhamdulillah, itu sebuah kesyukuran kita bagi warga Kota Makassar karena kita telah selangkah lagi lebih maju di dalam aspek bagaimana memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak. Di kategori yang kita raih baru-baru ini itu meningkat satu level dari yang kita raih periode sebelumnya, yaitu sekarang kita sudah berada di Nindya, itu sudah level 3 dari 4 level gitu. Kalau dapat kalau di kampus itu atau kuliah itu dapat A, berarti kita sudah dapat B nih. Sudah selangkah lagi dapat A nih. Dari 4 level itu. Banyak aspek di dalam situ, banyak upaya yang kita telah perjuangkan sampai kita Makassar ini kemarin satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan ini yang dikunjungi langsung oleh kementerian. Yang lain itu verifikasinya via virtual, via dokumen virtual. Kalau kita langsung dikunjungi langsung oleh beberapa deputi baik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk dari Menko PMK Pembangunan Manusia, itu juga turun untuk memberikan mengevaluasi langsung dan memverifikasi bagaimana fakta-fakta di lapangan, apa yang telah diperbuat oleh pemerintah Kota Makassar bersama masyarakatnya. Ini saya tekankan ya, bersama masyarakatnya, karena upaya untuk mewujudkan kota layak anak itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi itu tugas semua, termasuk lembaga masyarakat. Sama dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak itu bukan cuma hanya negara, tetapi masyarakat juga harus terlibat untuk memberikan perlindungan, menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Baik, jadi ini ada 4 kategori begitu ya, berarti harapannya di tahun-tahun mendatang ke kategori utama. Insya Allah. Oke, amin. Nah, ini penilaiannya apa saja sih Pak Muslimin pada saat kemudian kunjungan langsung datang begitu, kalau di daerah lain secara virtual, ini apa-apa saja yang kemudian dinilai sampai kemudian Makassar berhasil meraih kategori Nindya kota layak anak? Iya, model verifikasinya kan agak ketat ya, dengan indikator 24 indikator tadi. Masing-masing indikator itu banyak lagi pertanyaannya di dalam, ada sampai beberapa. Itu kita harus mampu untuk memberikan data-data penunjang. Misalnya kalau jawaban kita bahwa Makassar ini sudah sehat, itu banyak lagi penunjangnya di bawah. Itu misalnya termasuk aman dari aspek misalnya apakah anak-anak itu sudah aman dan nyaman di sekolah. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lanjutannya, sampai tim yang datang kemarin itu datang langsung ke sekolah-sekolah, mendatangi sekolah, apa betul kita sudah, pemerintah Kota Makassar ini sudah menyiapkan jalur penyeberangan yang aman dan nyaman bagi anak. Itu rute aman ke sekolah namanya.
Itu sampai diverifikasi semua. Tuh. Di semua. Jadi bukan lagi bayangan kita bahwa yang dievaluasi itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya. Karena di dalam aspek perlindungan anak, kelima klaster itu adalah intinya adalah bagaimana kita memenuhi semua hak-hak dasarnya anak. Hak dasar anak ya berarti hak dasar manusia. Berarti semua urusan pemerintahan itu berkontribusi terhadap manusia. Nah, berarti itu tadi yang diurusi. Ya. Jadi semua OPD itu terlibat di dalam upaya untuk mewujudkan kota layak anak. Makanya kota layak anak ini adalah merupakan sebuah tujuan atau gagasan yang lahir dari berkesinambungan dengan upaya-upaya evaluasi kota lain, misalnya kota sehat, kota HAM, kota apalagi ada beberapa evaluasi kota. Sebenarnya adalah intinya adalah menciptakan kota yang aman dan nyaman bagi manusia. Nah, siapa di dalamnya yang paling penting untuk dilindungi adalah kelompok rentan, anak-anak itu. Karena kelompok inilah yang membutuhkan untuk perhatian karena dia rentan. Mereka harus dilindungi. Gitu. Oke. Dan penghargaan ini baru ternyata di akhir Juli lalu, Pak. Ya. Dan ini kalau melihat fotonya diterima, alhamdulillah diterima langsung oleh Ibu Wakil Wali Kota. Oh, Wakil Wali Kota yang langsung. Oh, dan ini terlihat diberikan langsung oleh Menteri P3A Bintang Puspayoga begitu ya. Kepada Wakil Wali Kota Makassar Ibu Fatmawati Rusdi. Dan ternyata berdasarkan data Kementerian P3A tercatat ada 312 kabupaten kota yang meraih penghargaan kota layak anak. Rinciannya 8 daerah meraih predikat utama, 66 nindya, 117 madya dan 121 pratama begitu. Dan setelah usai menerima penghargaan apa ini yang disampaikan oleh Ibu Fatmawati ketika tiba di Makassar begitu? Iya. Harapannya beliau bahwa paling tidak harus ada upaya akselerasi program yang dijalankan oleh kita sehingga kita bisa setara dengan kota-kota yang lebih duluan tadi yang 8 itu. Oh, oke. Gitu. Sudah ada 8 yang sudah duluan. Sebenarnya itu daerah mana saja Pak Muslimin? Termasuk Denpasar, Denpasar Surabaya, Jogja, yang mereka memang dari dulu itu konsen perhatiannya terutama di misalnya Jogja kota pendidikannya itu betul-betul termasuk Bali dengan kearifan lokalnya mampu betul-betul untuk menghadirkan, apalagi di sana kan dia daerah wisata. Jadi semua infrastrukturnya itu ditata dan dibuat senyaman mungkin untuk orang-orang untuk berjalan apa semua. Nah, salah satu problem kita di Makassar ini adalah aspek infrastruktur kita itu yang belum ramah terhadap kelompok-kelompok rentan, belum semua, baru beberapa ruas-ruas jalan. Itu kemarin juga menjadi catatan evaluasi juga dari ini ya, karena masih ada beberapa jalan-jalan yang besar itu, misalnya di sekitar Petern apa semua, yang itu belum ramah betul terhadap anak. Harusnya seperti apa gambarannya Pak Mus? Kalau kita pernah pergi ke Bali, sampai di jalan kecamatan saja itu masih enak untuk kita bawa koper. Oh. Gambaran sederhananya seperti itulah. Artinya bahwa itu aman dan nyaman bagi kita lalu lalang di sekitar jalan. Karena memang jalanan itu ya fungsinya untuk ditempati untuk berjalan. Ya toh, tidak semua hanya untuk tempat kendaraan lewat, tetapi bagi semua gitu. Nah, inilah yang harus, makanya saya bilang tadi bahwa urusan mewujudkan kota layak anak ini adalah urusan semua pihak, semua lembaga, itu lembaga, semua kementerian, semua OPD kalau di tingkat daerah itu harus berkontribusi. Termasuk tadi saya sampaikan adalah pelibatan masyarakat. Karena itu juga jadi amanah undang-undang di pasal 72 kalau tidak salah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 2014 itu sudah memanahkan bahwa harus ada keterlibatan masyarakat di dalam upaya untuk mewujudkan itu tadi. Karena biar pemerintah membuat, misalnya kita sudah membuat nih infrastruktur yang ramah, yang aman. Tetapi kalau masyarakat tidak paham bahwa ini peruntukannya dan dia tidak peduli terhadap bahwa ada orang yang rentan yang membutuhkan, kenapa sampai dibuat seperti ini, ya toh? Tapi faktanya kan tidak. Kita sudah buatkan pedestrian untuk jalan kaki, tiba-tiba dipakai untuk parkir mobil. Akhirnya apa?
orang kasihan misalnya orang yang tunanetra atau kelompok disabilitas ya mau lewat nggak bisa karena ada parkir mobil di situ karena pemerintah sudah membuat peruntukannya untuk melindungi yang rentan tadi, tetapi karena masyarakat tidak peduli, itu nggak bisa juga terwujud. Jadi harus ada kolaborasi bersama ini masyarakat termasuk dunia usaha. Makanya salah satu poin juga yang membuat kita agak cepat kemarin itu karena kita termasuk daerah yang sudah membentuk namanya Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak, namanya APSAI. Apa itu Pak Mus? APSAI namanya, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak. Itu apa itu? Itu Asosiasi. gabungan beberapa pengusaha-pengusaha yang peduli terhadap isu anak. Oh, oke. Misalnya itu kan tidak semua image-nya kita biasanya dulu itu adalah orang-orang bahwa wah nggak usah saya bergabung di situ, saya kan kayak usaha real estate misalnya. Ya. Nggak usah saya bergabung di situ, saya kan bukan ini, saya bukan yang memproduksi susu, yang memproduksi ini. Ulang tidak, justru kehadiran semua ini itulah akan memikirkan misalnya kalau infrastruktur, itu kalau dia pemborong atau infrastruktur lah yang membuat ruang infrastruktur misalnya, kalau orang yang tidak punya perspektif terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, maka dia tidak akan membuat model dan konstruksi bangunan yang ramah bagi anak. Misalnya membuat toilet, ini sederhananya ya, kalau kita masuk di ini, kalau di mall-mall kan itu sudah terstandarisasi, itu kan toilet itu kan bisa diakses oleh semua pihak. Oke. Tetapi coba tempat ibadah yang belum semua membangun itu berperspektif ini, tempat-tempat, bayangkan kalau anak-anak harus kencing terpaksa diangkat gara-gara tidak dijangkau itu kan tak ramah anak namanya. Ya toh? Termasuk teman-teman disabilitas yang tidak ada tempat pegangan misalnya. Tetapi kalau infrastruktur misalnya, makanya tadi dilibatkan ini pengusaha harus begadang peduli terhadap kelompok-kelompok ini yang rentan ini. Ada anak, ada disabilitas yang harus kita lindungi. Makanya kalau Anda membangun infrastruktur, perhatikan bahwa ada itu sebagian besar di antara kita ini yang akan mengakses apa yang kita bangun. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi semua tadi itu berkontribusi terhadap bagaimana kita mewujudkan Makassar ini layak anak. Oke. Nah, ini poin plus lain yang didapatkan Makassar sehingga meraih penghargaan Kota Layak Anak. Ini apalagi, Pak? Selain asosiasi tadi begitu. Iya, termasuk ya itu tadi termasuk pers kita tahu bahwa pers itu adalah merupakan pilar demokrasi. Dia betul-betul hidup menunjang kehidupan kita, menjaga stabilitas di masyarakat, terutama masyarakat kita di masyarakat era informasi sekarang ini. Kehadiran pers itu sangat dibutuhkan perhatiannya terhadap perlindungan anak. Makanya kami di Makassar ini sudah membentuk juga namanya asosiasi jurnalis sahabat anak. Jadi namanya jurnalis sahabat anak. Teman-teman di RRI juga sudah masuk bergabung, ada beberapa wartawan kita itu sudah bergabung juga di dalam jurnalis sahabat anak. Jadi kita sudah buat grup. Akhirnya apa? Kita ingin supaya pemberitaan-pemberitaan yang lahir di Kota Makassar ini betul-betul pemberitaan-pemberitaan yang positif bagi anak. Paling tidak di dalamnya juga ada aspek perlindungan terhadap anak. Tidak terlalu vulgar, karena itu kan hak anak adalah hak untuk dilindungi. Itu. Makanya itu sudah sedemikian rupa diatur dalam etika penulisan, etika jurnalisme itu tidak boleh mempublis identitas anak secara vulgar. Apalagi kalau anak itu adalah korban. Ini masyarakat kita kan, apalagi di masyarakat informasi seperti ini, problem-problem kita sekarang di masyarakat dalam aspek perlindungan perempuan dan anak adalah kita tidak melek di dalam dunia digital. Literasi digital kita sangat rendah sekali, sehingga anak-anak sangat rentan itu mengalami kekerasan baik secara langsung, psikis maupun kekerasan di dunia online. Ini juga makanya kami di Makassar ini dari dulu sudah membentuk namanya jurnalis sahabat anak. Nah, aspek lain yang
juga kita tonjolkan adalah kehadiran aspek perlindungan kita. Ini kan di dalam tadi ini rumah besarnya ini, klaster besarnya kota layak anak ini adalah itu salah satu dari 5 klaster. Jadi ada 5 klaster dalamnya dievaluasi. Salah satu yang terpenting di situ adalah yang paling banyak pertanyaannya itu aspek perlindungan. Itu. Aspek perlindungan khusus bagi anak. Nah, kita di Makassar ini dengan kehadiran lembaga-lembaga layanan, termasuk lembaga layanan wajib yang disiapkan oleh pemerintah, namanya UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Anak, dan dibantu dan disupport oleh beberapa lembaga-lembaga layanan yang saling bersinergi yang ada di masyarakat, baik di shelter warga maupun teman-teman di OBH, organisasi bantuan hukum, itu semua, termasuk dunia kampus itu aktif. Di Makassar ini kita aktif untuk kolaborasi bagaimana menciptakan layanan yang aman dan ramah bagi anak. Baik, Terutama di aspek perlindungan. Baik, Pak Muslimin, kita nantikan juga untuk pendengar yang ingin bergabung. Silakan kami nantikan pendengar partisipasi Anda. Kita bersama dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, Bapak Muslimin Hasbullah, yang tadi sudah menjelaskan banyak hal tentang Makassar meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya, dan beliau tadi sudah menyampaikan juga apa-apa saja kemudian program di Kota Makassar, termasuk apa yang perlu dievaluasi. Anda ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 0821 33339440, dan juga bisa selain melalui telepon, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui pesan singkat di WhatsApp. Salah satunya dari Ibu Anissa yang menyampaikan semoga semua kabupaten kota di negara kita ini menjadi kota layak anak. Masukan saja untuk infrastruktur ruang bermain anak kalau di Makassar sendiri seperti apa. Kemudian juga ada dari Pak Aris mengapresiasi Makassar mendapat penghargaan Kota Layak Anak, dan mudah-mudahan ke depan ini lebih banyak lagi inovasi yang dilakukan biar bisa membuat masyarakat lebih nyaman dalam segala hal, khususnya untuk anak-anak. Baik, sebentar kita tangkapi Pak Muslimin ya. Kita jeda dulu sejenak, dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda, boleh melalui telepon di 0821 33339440 atau melalui pesan singkat. Kami kembali sesaat lagi.
Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan melalui AM di 630 kHz dan FM di 94,4 MHz. Juga untuk Anda yang saat ini menyaksikan melalui tayangan live streaming kami di YouTube dan juga di Facebook RRI Makassar. Kita masih bersama pendengar dengan Kepala UPTD PPA Kota Makassar, Bapak Muslimin Hasbullah, membahas mengenai kota layak anak. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0821 33 93 9440, termasuk untuk Anda yang bergabung bersama kami melalui pesan singkat. Kami bacakan untuk pendengar kita yang sudah bergabung. Ini ada dari Ibu Anissa, semoga mengapresiasi atas penghargaan yang didapatkan oleh Kota Makassar. Semoga semua kabupaten kota di negara ini bisa menjadi kota layak anak. Dan ini menanyakan juga katanya seperti di Makassar sendiri, apakah untuk ruang bermain anak sudah terpenuhi? Kemudian juga pelayanan apa katanya yang sudah diberikan sehingga Makassar disebut sebagai kota layak anak. Mungkin boleh ditanggapi. Ini katanya meminta ruang bermain anak lebih banyak lagi. Silakan Pak Mus. Ya, terima kasih dari Ibu Anissa. Ya. Selamat siang Bu Anissa. Ini kami sangat berterima kasih atas tanggapannya. Ini berarti bahwa Ibu Anissa ini peduli bahwa untuk mewujudkan masa depan kita ini, masa depan Kota Makassar yang lebih baik, tentu kita harus memikirkan generasinya. Ya. Nah, salah satunya adalah yang paling penting adalah anak kita sebagai pemilik generasi ke depan. Nah, infrastruktur ini kami di Kota Makassar dalam penilaian kemarin memang kita tidak bisa maksimalkan penilaian aspek di situ karena ketersediaan infrastruktur secara menyeluruh itu belum. Kita masih dianggap bahwa belum setara dengan daerah-daerah yang sudah utama tadi, yang tiap-tiap spot-spot kota-kota itu di tiap-tiap kecamatan itu sudah menyiapkan memang ruang bermain anak yang terpadu. Oh, okay. Nah di situ, di sini belum ada yang terpadu. Loh. Baru beberapa kita coba, kita padukan dengan model ini taman-taman yang tematik kita buat itu, kita buatkan terpadu sedikit dengan beberapa layanan-layanan lain yang berkontribusi terhadap pemenuhan hak anak. Nah kalau di Jakarta misalnya, di sana sudah ada namanya RPTRA, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Di dalam situ terpadu. Anak-anak pulang sekolah, habis pulang sekolah di dalam taman itu di dalam sudah terpenuhi. Ada yang mau belajar jadi ada pusat-pusat kreativitas anak. Ada yang suka seni, di dalam situ ada bisa belajar seni, lengkap difasilitasi peralatan musik. Ada yang mau mengaji di sekitar dalam situ, di pojok sebelah sana lagi ada orang bisa diajarin mengaji karena ada musola di dalam. Jadi orang tua itu sudah merasa aman dan nyaman, terutama bagi yang sibuk. Kalau anaknya pulang sekolah ada tempatnya yang aman untuk ditempati daripada tempat lain. Di dalam situ ada free wifi. Nah inilah yang kita dorong juga di Kota Makassar ini, supaya di kelurahan-kelurahan ini itu kita membuatkan spot. Pak Wali sekarang ini ingin mewujudkan namanya lorong wisata. Okay. Kami juga sudah menyampaikan, kami masing-masing OPD berkontribusi. Apa kontribusinya kita masing-masing? Kami pasang standar bahwa upayakan lorong ini adalah percontohan lorong ramah anak. Semua yang kita branding lorong wisata adalah lorong ramah anak. Apa itu? Dia adalah ramah bagi anak. Di dalamnya adalah ada kelembagaan anak, ada forum anaknya. Jadi ada wadahnya bagi anak-anak. Yang kedua adalah upayakan lorong itu bisa jadi tempat bermainnya anak. Kita ini sekarang lagi mencoba membuat ini profiling, jadi ada piloting beberapa lorong. Kita ingin tutup di jam-jam tertentu, itu betul-betul full menjadi fasilitas yang aman untuk bermain anak. Itu. Kita mudah-mudahan segera diwujudkan ini di beberapa lorong wisata, karena kita sadar bahwa ruang publik yang terbuka, yang aman dan aman bagi anak itu masih sangat terbatas memang. Itu sehingga apa? Salah satu aspek dari haknya anak kita
termasuk bermain dan rekreasi itu tidak perlu terpenuhi. Itu. Padahal salah satu 10 hak dasar anak itu salah satu diantaranya adalah rekreasi. Nah problemnya sekarang adalah anak-anak kita mau kemana berekreasi gitu. Istilahnya anak muda kita sekarang kurang piknik, kurang healing. Jangan hanya taunya main gadget saja. Main gadget saja. Nah sekarang kalau kita tidak buat memang ruang yang bisa aman dan nyaman bagi anak untuk melupakan gadget, jadi ada alternatif begitu ya mereka. Ada alternatif. Coba misalnya tiba-tiba lorong itu kita tutup, itu bisa menjadi tempat futsal. Jadi kedepannya Makassar kan seperti itu. Makassar Pak, kita akan upayakan seperti itu dengan percontohan ini. Dan ini kayaknya belum ada di daerah lain di Indonesia, tiap lorong begitu? Belum ada saya kira. Tetapi sebenarnya model-model itu sudah pernah dipraktekkan di Jogja. Itu Jogja memang lebih duluan dulu mempraktekkan itu bagaimana menata, merekonstruksi kehidupan yang ada di lorong itu, terutama di Kalicode. Itu kolaborasi antara NGO memang dengan pemerintah, yang dulu Kalicode terkenal sangat kumuh sekali, tiba-tiba disulap jadi tempat wisata di situ, jadi pusat kuliner sepanjang itu. Itu model-model bagaimana caranya menata, merestorasi ruang kota itu di lorong-lorong. Itu juga yang ingin diwujudkan oleh Kota Makassar. Lewat gagasan Pak Wali Kota ini, bagaimana supaya harus ini lahir dari lorong. Kalau lorongnya aman, di situ nyaman, jadi bisa jadi tempat bermainnya anak, tidak harus membangun lagi pusat bermain yang besar, karena kawasan terbuka kita sekarang kan sangat terbatas sekali. Itu taman-taman kita sangat terbatas sekali. Beda misalnya di Jogja, di Bali, itu karena kita tidak bisa menyalahkan juga kita punya pendahulu, pemerintah pendahulu. Itulah yang ada sekarang. Tugas kita sekarang ini adalah bagaimana menata ruang yang ada ini sehingga aman dan nyaman bagi anak. Dari tadi Bu Anissa, insya Allah pemerintah sekarang sudah berkomitmen nih. Ibu Wali ini sudah beberapa kali kumpulkan SKPD, Pak Wali beberapa kali kumpul SKPD. Tolong kita berkontribusi masing-masing ini sambil dijalankan programnya, perhatikan indikator-indikator ini. Tuh. Ada amanah kita di dalam, karena perintah untuk mewujudkan daerah layak anak ini, kota layak anak ini sudah jelas. Ada baru-baru ini Pak Presiden itu sudah membuat instruksi. Jadi ada impresnya, instruksi Presiden nomor 25 tahun 2021, baru-baru ini tahun kemarin, itu untuk mewujudkan kabupaten kota layak anak. Karena target kita di Indonesia ini tahun 2030 itu Indonesia sudah masuk idola namanya, Indonesia layak anak. Idola Indonesia layak anak. Indonesia layak anak. Karena memang target dunia juga ingin mewujudkan itu. Jadi dunia yang aman, layak bagi anak. Gitu. World Fit for Child itu memang sudah ada target. Jadi gagasan kota layak anak ini itu gagasan komitmen dunia. Dan hampir semua negara sudah meratifikasi. Tidak sampai 10 negara yang tidak meratifikasi komitmen itu. Untuk bagaimana kita menciptakan ruang yang aman. Karena kita sadar kenapa isu iklim, isu lingkungan semua itu adalah yang dipikirkan adalah generasi itu. Kalau hancur lingkungan ini, bagaimana generasi kita ke depan? Siapa? Anak-anak ini. Makanya isu anak itu adalah isu bersama dan isu multi pihak. Makanya dibilang yang dimaksud kota layak ini itu adalah gagasan, upaya program pemerintah yang terencana. Itu menyeluruh dan sistematis. Jadi ini harus ada sistematis ini tercakup di dalam dokumen program perencanaan pemerintah, baik di dalam RPJMD maupun kita berharap itu tertuangkan juga sampai kepada registra masing-masing OPD dan berkontribusi terhadap ini. Itulah salah satu juga aspek penilaian bagaimana kebijakan yang dibangun dan kelembagaan yang dibuat oleh daerah. Itu salah satu juga aspek evaluasi. Makanya Makassar dari dulu kita sudah ada namanya gugus tugas kota layak anak. Itulah yang berpikir terus bagaimana caranya indikator-indikator ini bisa kita penuhi. Dan kalau kita seperti yang kita ketahui juga sering disebutkan program Jagai Anak Tak begitu. Nah mungkin ada program-program lain begitu. Ini kalau membaca juga di salah satu ini ada program revolusi pendidikan begitu yang mengakomodasi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Ini mungkin boleh dijelaskan Pak Mus seperti apa? Iya.
Nah ini tadi inti dari ini tadi di kota layak ini kan dua ya. Ya. Bagaimana caranya kita memenuhi haknya anak. Yang kedua adalah bagaimana kita melindungi. Itu. Nah ini di 5 klaster itu misalnya klaster pendidikan. Tugas kita sekarang adalah bagaimana caranya semua jenjang pendidikan ini itu ramah bagi anak. Maka lahirlah gagasan tentang sekolah ramah anak. Jadi kita di Kota Makassar ini sudah membuat itu hampir semua sekolah-sekolah, walaupun belum semua ya, hampir semua sekolah-sekolah yang besar yang negeri itu sudah mencanangkan. Jadi ada tahapannya. Jadi ada baru berkomitmen, ada yang mau, ada yang sudah mulai ramah anak. Jadi ada juga 3 tahapan itu sekarang lagi ini. Dan kita berharap mudah-mudahan di akhir tahun ini itu sudah bisa lebih banyak lagi yang sudah standar sekolah ramah anak. Nah, dengan indikator-indikator itu tadi, mulai dari infrastrukturnya di dalam, termasuk budaya belajarnya yang menghargai tentang kesetaraan dan menghargai pendapat anak. Karena salah satu hak anak adalah didengar, dihargai, dan dilibatkan, namanya hak partisipasi, gitu. Nah, itulah kegagalan kita selama ini karena kita tidak menghargai dan kita tidak melibatkan anak di dalam menentukan masa depannya. Itu. Makanya salah satu penilaian juga di dalam ini adalah di dalam evaluasi kota layak anak, termasuk di klaster kedua itu yang paling banyak pertanyaannya adalah juga tentang pernikahan anak. Itu. Karena pernikahan anak itu adalah pelanggaran hak asasi anak. Gitu. Apakah anak karena sudah terlanjur terlibat itu atau terlanjur masuk di dalam hubungan yang tidak seharusnya, ataupun karena desakan atau karena dorongan lingkungan dan keluarga. Itu adalah bentuk pelanggaran hak dasar anak. Haknya anak adalah hak untuk berpartisipasi, hak untuk tumbuh sempurna. Nah ini kan belum sehat secara mental, belum sempurna secara mental maupun fisik, tiba-tiba dipaksa untuk kawin. Akhirnya apa? Terabaikan hak-hak dasar yang lain. Dan ini kasusnya masih banyak begitu Pak Mus? Masih banyak. Di Makassar ini, itu di tahun 2021 kemarin, Ya. itu ada 60-an lebih, ini yang terdaftar ya, yang resmi melapor ke lembaga kami, ke UPTD PPA, yang datang melapor untuk mendapatkan rekomendasi nikah. Ya. Itulah yang tidak tercatat. Lain yang praktek-praktek di bawah yang tidak melaporkan secara resmi. Kenapa kami tahu ini? Karena nanti bermasalah. Itu darinya juga kembali kepada kami. Karena hampir semua itu yang tadi ini yang pernikahan anak ini, itu tidak semua ya, hampir ya, dari data-data yang kami tangani itu bermasalah. Apakah bermasalah di dalam rumah tangga ataupun nanti bermasalah di dalam pengasuhan anak. Bagaimana caranya kalau anak mengasuh anak dari aspek emosional belum matang, tuh, pemahaman karena dia tidak lanjut pendidikan, sehingga pemahaman tentang pola pengasuhan tidak ada. Makanya kami sekarang di Kota Makassar ini juga tadi ada yang sempat singgung ya tentang layanan apa yang diberikan. Kami di Makassar ini tuh lahirlah gagasannya, program Pak Wali ini adalah jagai anak tak. Itu apa Pak? Nah kami ini adalah itu gagasan untuk bagaimana caranya kita semua ini filosofinya ya, kita semua peduli terhadap anak, bahwa semua anak-anak adalah kita. Jadi tidak boleh lagi kita berpersepsi bahwa itu kan anaknya orang, ini kan anaknya tetangga, ini kan anaknya di orang sebelah. Tidak bisa. Kenapa? Kapan ada kehidupan yang tidak normal di sekitar anak, maka anak itu kan dunianya dunia cepat sekali meniru. Nah kalau anak-anak di sekitar kita, walaupun kita sudah jaga baik sekali anak-anak kita di dalam, tetapi pada saat dia kembali ke lingkungan, dia menemukan kehidupan anak-anak yang tidak normal, maka yakin saja
anak itu akan larut. Hmm. Nah, program ini apa-apa saja yang Nah, program-program itu adalah itu tadi bagaimana melibatkan mulai dari kelembagaannya. Apa itu kelembagaannya? Mulai dari UPTD PPA untuk penanganan kasus-kasus anak kita siagakan. Sekarang ini mungkin satu-satunya UPTD PPA se-Indonesia yang 24 jam layanan. Tuh. Kami tadi malam ini Pak, ini mengantar 2 anak. Anak masih belasan tahun. Kenapa, Itu Pak? sudah korban kekerasan seksual. Itu kami tadi malam sampai jam 12 malam lewat, jam 1 itu kami masih di Polrestabes mem-BAP. Baru-baru diantar visum, hampir jam 1 selesai, lanjut lagi proses BAP, dan sampai sekarang itu masih di dalam layanan rumah aman. Itu hanya gambaran 1 hari saja tentang bagaimana kekerasan anak yang ada di Kota Makassar. Gitu. Tadi malam ini langsung 2 kita BAP, belum hari-hari yang kemarin. Yang kami tangani di Kota Makassar ini di tahun 2021 itu sampai ini yang terekam dalam simponi termasuk yang ada di layanan Kanju itu sampai 1.600 lebih kasus kekerasan perempuan dan anak. 400 lebih itu langsung kami layani sendiri di UPTD PPA. Lain itu yang langsung ke rumah sakit yang tidak ingin diproses. Kalau kami ini kan ingin mendampingi semua layanan, merehabilitasi korban, ingin menegakkan aturan untuk menghukum pelaku. Jadi itu tugas kita, gitu. Merehabilitasi ini korban. Bagaimana kita memberikan layanan dan sampai kepada pemenuhan hak-hak dasarnya si korban. Itu semua kita perhatikan. Nah, di program Jaga Anak ini tuh tadi itu filosofinya. Terlibat ke semua. Jadi tidak bisa lagi kita bilang itu orang lain. Ya toh, tidak bisa lagi kita bilang ini kan urusannya Dinas Pemberdayaan Perempuan. Tidak bisa, karena haknya anak adalah itu tadi. Semua ini kita berkontribusi, mulai dari pengusahanya, masyarakatnya, itu dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi, biar kita bangun jalanan yang bagus misalnya untuk anak supaya aman, kasihan pergi menyeberang jalan kaki ke sekolah. Tetapi kalau karena kita tidak sadar, akhirnya jalanan kita jadikan tempat parkir tanpa kita sadari bahwa sebenarnya terlalu banyak anak-anak ini yang berpotensi untuk celaka di jalan hanya gara-gara kita tidak peduli terhadap anak. Makanya program Jaga Anak ini adalah program besar untuk bagaimana kita memberikan perlindungan yang aman, yang nyaman bagi anak. Baik, kita jeda dulu Pak Muslimin. Ada yang bergabung juga, ada Pak Dodi. Terima kasih Pak Muslimin, penjelasannya sangat bermanfaat, informasinya dengan gambaran inovasi-inovasi ke depan yang akan dilakukan Kota Makassar. Dan pendengar tetap bersama kami di Pengarus Utamaan Gender. Kami masih akan menemani Anda di segmen akhir kebersamaan kita. Tetaplah di Pro 1 RRI Makassar. Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pengarus Utamaan Gender. Kita masih membahas mengenai kota layak anak
Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan komentar, yang juga menyampaikan terima kasih katanya Pak Mus untuk penjelasannya, terus berinovasi untuk Kota Makassar. Kemudian ada Pak Aris, tidak ada anak si Adi maupun anak si Ida. Yang ada adalah anak bangsa dan mereka semua adalah anak penerus bangsa dan mudah-mudahan sukses terus katanya untuk Kota Makassar. Kalau di akhir kebersamaan kita Pak Muslimin, kasus kekerasan terbanyak pada anak dan mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan ke orang tua. Silakan Pak Muslimin. Oh ya, saya apresiasi, terima kasih Pak Dodi dan Pak Haris ya atas apresiasinya di acara kita hari ini bersama Pro 1 RRI. Mudah-mudahan memang semangat kita bersama dengan dukungan masyarakat. Kami sudah berupaya maksimal pemerintah menyusun program-program, kalau masyarakat tidak mendukung juga susah kita mewujudkan upaya perlindungan yang maksimal terhadap anak. Ya. Itu. Karena kami sampaikan tadi bahwa dengan tingginya kasus-kasus kekerasan yang mengancam anak-anak kita, saya sampai terkadang berkesimpulan dan menyampaikan kepada masyarakat di beberapa pertemuan bahwa Bapak Ibu hampir tidak ada tempat yang aman dan nyaman bagi anak saat ini. Kenapa bisa? Kasus kekerasan, terutama di kekerasan seksual itu adalah fenomena gunung es. Ya mungkin karena diselimuti, ya toh, diselimuti oleh budaya, diselimuti oleh faktor keyakinan, bumbu agama, diselimuti oleh kekuasaan, sehingga ini tidak terbongkar. Kenapa? Karena kita tidak mau menciptakan ruang yang aman, yang nyaman bagi anak tadi. Sekarang, kalau tidak ada tempat yang aman dan kepedulian kita terhadap pelindungan anak ini, kita bisa saksikan di lembaga pendidikan saja yang mengusung moral, pesantren misalnya dan lain-lain, di sana banyak kasus kekerasan seksual. Itu. Padahal di sanalah kita bertumpu, itu terbangunnya benteng moral yang akan mewarnai masyarakat. Tapi faktanya di sana justru terjadi penindasan kemanusiaan. Itu. Anak-anak kita dilecehkan, menghancurkan masa depan. Di mana lagi? Di dalam rumah. Kami tangani Pak beberapa kasus tahun ini. Itu justru pelakunya bukan lagi kalau yang biasa yang kemarin-kemarin kita bisa saksikan, pelakunya adalah orang lain. Ini orang terdekat. Apakah bapaknya? Apakah bapak tirinya? Apakah omnya? Kami miris sekali ini di Kota Makassar ini. Di 3-4 tahun terakhir sebelum 2021 sampai 2020, kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak itu berimbang. Malah terkadang lebih banyak perempuan. Di 2021 itu kasus kekerasan terhadap anak naik tinggi sekali, itu sampai lonjakannya ratusan persen. Di tahun 2022 kasus kekerasan terhadap anak itu lebih dominan yang kami tangani. Itu 80% berbanding 20% kasus dewasa. Apa yang terjadi dalam kasus anak ini? Yang dulunya adalah kekerasan fisik, perkelahian, pencurian, apa semua. Apa yang banyak sekarang Pak? Kekerasan seksual bagi anak. Masih anak. Ini belum yang online. Makanya saya bilang tadi, ini memang harus kehadiran kita semua, sama-sama kita jaga, sama-sama kita mewujudkan, menciptakan ruang yang aman, yang nyaman bagi anak. Tidak ada lagi yang bisa kita percaya ini tempat-tempat kalau kita tidak berkomitmen bersama. Kami tangani kasus baru-baru Pak. Itu anak yang tiap saat betul-betul di dalam penjagaan orang tua. Tetapi karena orang tua tadi tidak mendidik anak dengan perspektif sesuai dengan fase-fase perkembangan anak, sehingga anak justru merasa tidak nyaman di dalam pengasuhan seperti itu. Bagi orang tua itu adalah bentuk kasih sayang terbaik. Tetapi justru bagi anak itu dia tidak mendapatkan kasih sayang dan dia ternyata tidak memenuhi fase-fase perkembangannya. Ada yang terputus di dalam kebutuhan
hak-hak anak tadi secara psikologis, Ya. secara emosional. Sehingga apa? Apa jadinya Pak? Dia tinggalkan rumahnya. Dia tinggalkan rumahnya, dia cari tempat yang aman dan nyaman. Ternyata dia merasa nyaman lebih dengan orang lain, dengan orang tuanya, temannya, dibanding di rumahnya sendiri. Itu. Apa jadinya? Anak ini terjerumus masuk di dalam pergaulan bebas. Gara-gara itu tadi, makanya tadi dari awal, karena ternyata di dalam semua masalah-masalah anak tadi, di atas 60% penyebabnya itu adalah faktor rumah tangga. Apa itu faktor rumah tangga? Di dalamnya adalah pola pengasuhan. Ini makanya sekarang salah satu layanan unggulan kita yang akan kita gagas ini, akan kita masifkan sekarang adalah namanya Pusat Pembelajaran Keluarga, Puspaga. Selain UPTD PPA yang mengenai kasus-kasus, ini juga harus berbarengan dengan upaya pencegahan. Selain kita masifkan layanan-layanan di tingkat bawah, kami juga di tingkat atas buatkan namanya Puspaga. Kita aktifkan itu, Pusat Pembelajaran Keluarga. Baik. Makanya sekarang khusus untuk kasus-kasus anak-anak yang ingin nikah di bawah umur itu, semua harus masuk di situ dulu. Di situ dulu belajar. Baik. Pak Mus, ternyata tidak terasa 1 menit terakhir kebersamaan kita. Pak Mus, untuk pendengar kita, para orang tua atau siapapun yang saat ini mendengarkan Pak Mus yang ingin mendapatkan kontak layanan, mungkin ini bisa menghubungi kemana? Mungkin ingin melaporkan kasus atau ingin menyampaikan sesuatu begitu. Ini gimana Pak Mus? Oh iya, jadi warga Makassar dan pendengar siapa saja, Ya. kami sekarang hadir di layanan online UPTD PPA Kota Makassar itu di Instagram ada, di Facebook ada. Ya. Kalau di Instagram kita UPTD PPA Makassar. Di dalam situ itu sudah ada form kami siapkan, Ya. form layanan untuk bisa mengadu online Pak. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak sempat datang, ini kami terima beberapa aduan Ya. karena malu, itu bisa langsung masuk di situ. Jadi masuk di Instagram kita bisa mengadu online di dalam. Baik. Yang kedua kita ada WA Center. Misalnya kalau tidak sempat datang, baru mau tanya-tanya misalnya, itu bisa. Kita ada WA Center 0811 48 38 112. Baik, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Muslimin Hasbullah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di kebersamaan lain, karena untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Sekali lagi terima kasih Pak Terima Muslimin. kasih. Mudah-mudahan salam buat rekan-rekan yang lain, dan mudah-mudahan ini tentu penghargaan ini bukan tujuan akhir begitu ya. Dan mudah-mudahan ke depan Makassar lebih baik lagi seperti apa yang digambarkan oleh Pak Muslimin Hasbullah tadi di perbincangan kita selama kurang lebih 1 jam. Terima kasih Pak Mus, dan pendengar, untuk selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.